Jangan nyimpen dalam bahasanya. Orang yang suka nyimpen dalam, itu makan dalam. Penyakitan. Orang yang suka kepahitan, itu penyakitan. Jangan mau miliki kemurahan. Karena di hidup ini, ketika kita bersentuhan dengan orang, mustahil gak ada yang nyakitin kita. Sedikit banyak perkataan orang menyinggung kita. Sedikit banyak tingkah laku orang mungkin menyinggung kita. Gak ada selesainya. Tapi kalau kita penuh kemurahan, selalu mengampuni, ya sudahlah. Kalau Anda punya belas kasihan, saya kasih tahu, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Tanpa belas kasihan, orang gak akan punya kepedulian. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus boleh mengajar kami dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berikan roh hikmat dan wahyu supaya setiap pemahaman firman-Mu boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Silakan duduk kembali. Hari ini saya bagikan tentang nilai-nilai dalam berkomunitas. Jadi saya buat seri dari ibadah jam 8, jam 12, dan jam 5 sore nanti. Jadi part 1, part 2, part 3. Jadi jemaat harus dengerin yang ibadah tadi pagi. Karena bersambung. Markus 9 ayat 50. Ini dasar firmannya. Kita baca sama-sama. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ini pesan Yesus buat kita. Salah satu nilai dalam berkomunitas yang kita harus miliki adalah hidup berguna bagi sesama. Tadi pagi saya sudah bagikan. Yang kedua adalah mempunyai garam di dalam dirimu. Dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu. Artinya kita harus punya kasih, katakan punya kasih. Dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan gini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jadi kalau dikatakan kita harus selalu punya garam, artinya di dalam hidup kita harus punya kasih. Dan yang ketiga, nilai dalam berkomunitas adalah kita harus selalu hidup damai seorang dengan yang lain. Nah, untuk ibadah jam 12 ini saya akan bagikan tentang hidup dalam kasih. Kita harus punya kasih. Kasih merupakan esensi yang paling penting yang akan menyatukan orang-orang yang datang dengan latar belakang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan motivasi yang berbeda. Kasih adalah satu-satunya fondasi yang bisa menyatukan berbagai perbedaan, bahkan menyelesaikan permasalahan. Katakan amin. Saya ambil contoh. Waktu kita jatuh cinta kepada seseorang, sebenarnya detik kita kenal orang itu beda sama kita. Gak ada sama-samanya. Tetapi karena kita cinta sama orang itu, perbedaan tidak terasa. Makanya orang bilang cinta itu buta. Karena saking kita cinta, di mata kita dia sempurna. Udah jadi lagu tuh. Herannya ketika cinta mulai pupus, perbedaan itu mulai kelihatan. Ya kan? Nah, heran sekali bagaimana karena kasih itu bisa menutupi banyak sekali dosa, banyak sekali. Semua orang suka ditegur. Gak semua orang suka dikasih tahu. Kita maksud baik pun belum tentu diterima dengan baik. Karena itu kita perlu punya kasih. Mari kita lihat dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain,
Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Ayat 14 sama-sama. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya akan bahas satu-satu. Elemen-elemen kasih yang dibahas di ayat ini sangat penting kita punya. Yang pertama, belas kasihan. Compassion. Belas kasihanlah yang membuat seseorang itu jadi tidak kejam. Amin. Anda siapa berapa banyak di sini yang suka nonton pertandingan tinju? Angkat tangan. Gak apa-apa, jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih. Ada lagi? Tinju. Gak mungkin, dikit banget. Yes, thank you. Orang-orang jujur dikasihi Tuhan. Oke, yang suka pertandingan UFC, angkat tangan. Yes, 1, 2, 3, 4, wonderful, yes. Ada yang sampai terbang ke Singapura nonton live? Ada? Ayam dipiting, dipelintir kepalanya. Pernah lihat anak-anak kecil kayak gitu? Anjing didudukin. Oh, pernah lihat video yang viral? Yang anjing dilempar ke rawa-rawa dimakan buaya? Itu betapa orang kejam sekali. Belas kasihan menjadi esensi yang sangat penting dalam kasih. Bahwa kita tidak bisa berbuat jahat sama orang karena kita punya belas kasihan. Belas kasihan tuh simply gini. Kamu tidak tega lihat orang lain menderita. Tidak bisa lihat orang lain susah. 3 hal yang saya pernah katakan yang paling menyentuh hati saya adalah kalau saya lihat orang gak bisa makan. Yang kedua, kalau lihat orang gak bisa berobat. Yang ketiga, kalau lihat anak sekolah gak bisa sekolah karena gak punya biaya. 3 hal ini sangat menyentuh hati saya. Gak bisa gitu, gak kuat. Orang akan bilang saya bodoh, tapi saya baca di firman Tuhan, Yesus kita adalah sosok yang penuh belas kasihan. Ketika dia turun dari perahu, dia lelah sesungguhnya. Tapi ketika dia melihat orang banyak berkerumun menunggu dia, haus akan pengajarannya. Dikatakan firman Tuhan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahkan ketika mereka tahu orang-orang ini sudah mengikuti dia berhari-hari dan mereka belum makan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, adakah lauk pauk padamu? Di manakah kita bisa membeli roti untuk memberi mereka ini makan? Bukan karena Yesus saat itu punya uang, tapi Yesus punya belas kasihan. Dia tergerak oleh belas kasihan. Berkali-kali firman Tuhan catat itu. Bahkan sebelum dia menyembuhkan orang-orang sakit, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Saya percaya satu hal yang Tuhan bicara buat saya adalah ini. Pelayanan tangan pengharapan penuh mujizat karena kami punya belas kasihan. Kita berpikir, oh, kita tidak seperti Yesus. Bisa kasih makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit. Kita ludahi mata yang buta jadi melihat. Mungkin kita tidak punya mujizat seperti Yesus. Tapi saya kasih tahu, hari ini tangan pengharapan mengalami keajaiban Tuhan. Ketika kami bisa mengoperasi katarak ribuan mata secara gratis. Ketika kita bisa bangunin rumah buat ratusan masyarakat tidak mampu di NTT. Ketika hari ini kita bisa kasih makan 7.500 anak di 100 desa di seluruh Indonesia. Amin. Itu mujizat dari Tuhan. Saya kasih tahu, semuanya berangkat dari ketika anak-anak itu hanya kita dorong menjadi cerdas, tapi tidak diimbangkan dengan belas kasihan. Apa yang terjadi? Orang-orang hebat seperti Hitler. Apakah dia tidak hebat? Sangat hebat. Hitler tuh orang hebat loh, punya pengaruh yang luar biasa, wibawa yang mengerikan. Ribuan orang bisa tunduk sama dia, bahkan mungkin ratusan ribu dengar dia. Selalu lihat salahnya orang, selalu mencari kesalahan orang lain. Tapi orang yang punya belas kasihan akan selalu melihat sisi lain dari hidup setiap orang. Orang tuh punya banyak kelemahan, tapi orang yang punya belas kasihan akan mampu menerima kekurangan orang lain. Di dalam rumah tangga, sebenarnya ketika kita menjadi jahat sekali sama pasangan kita, itu karena kita tidak punya belas kasihan sama pasangan kita. Satu hari saya pernah cerita ini juga di khotbah yang lain. Saya ini sempat nulis satu statement. The man I love, the man I hate. Sadis ya.
Itu bukunya harus ditulis gak kira-kira? Jadi satu titik dalam hidup saya benci suami saya. Saking bencinya saya tulis itu. The man I love, the man I hate. Sebel sama suami saya saat itu. Sekarang ya cinta mati lah. Bucin aku tuh. Tapi waktu suami saya tidur satu malam, Roh Kudus berbicara kepada saya. Pandang suamimu, lihat suamimu. Dan waktu saya lihat suami saya, tiba-tiba ada belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan di hati saya. Saya lihat dia tidur tuh, saya kasihan gitu loh. Saya kasihan banget sama dia gitu. Tiba-tiba dari yang benci gitu, bisa kasihan banget gitu. Tahu gak kenapa kasihan? Bahasa Jawanya tuh, masake banget tuh kowe dapet entok bojo koyo aku. Kok kasihan banget sih kamu tuh dapat istri kayak saya gitu. 1001 alasan. Orang bilang suaminya baik, istrinya baik, tapi kenapa begitu? Anda nggak ngerti lah. Yang nikah katakan Jadi waktu saya diperlihatkan suami saya malam itu sama Tuhan, saya dihujani belas kasihan. Saya kasihan gitu sama Jojo. Tiba-tiba kasihan sama dia gitu. Dan saya tahu, titik itulah Tuhan merubah hati saya. Jangan terus lihat kekurangannya. Kasihan itu bisa menerima kekurangannya dan bisa menghargai kelebihannya. Saya akhirnya kasihan sama dia. Kenapa kok punya istri ngelawan mulu, punya istri kok galak, punya istri kok marah terus, ngambek terus gitu ya. Jeleklah saya nih gitu kan. Kasihan gitu sama dia gitu. Ya udahlah, emang hatinya melayani. Emang dia lebih cinta pelayanan daripada gua, ya udahlah gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Sudah bisa mulai terima suamiku apa adanya. Coba kalau Tuhan enggak kasih saya belas kasihan, mungkin banyaknya nuntut. Benar, belas kasihan tuh yang menang atas penghakiman. Akhirnya semua penghakiman saya terhadap suami saya malam itu selesai. Tidak mau menghakimi lagi. Kemurahan, esensi kasih yang penting. Kemurahan gak cuma bicara soal orang itu suka memberi, generosity, suka menabur, gak cuma itu. Orang yang punya kemurahan itu bisa cepat mengampuni, cepat melupakan kesalahan orang, gak simpan-simpan dendam. Kita penting punya ini. Biasanya karakter orang itu kalau dia diam, dia pendendam biasanya. Mari belajar, jangan terima fakta itu. Anda harus berkata, meskipun aku pendiam, aku tidak pendendam. Ayo yang introvert mulai ngomong. Meskipun aku diam, aku tidak pendendam. Jangan nyimpen dalam bahasanya. Orang yang suka nyimpen dalam, itu makan dalam. Penyakitan. Orang yang suka kepahitan, itu penyakitan. Jangan mau miliki kemurahan. Karena di hidup ini, ketika kita bersentuhan dengan orang, mustahil gak ada yang nyakitin kita. Sedikit banyak perkataan orang menyinggung kita. Sedikit banyak tingkah laku orang mungkin menyinggung kita. Gak ada selesainya. Tapi kalau kita penuh kemurahan, selalu mengampuni, ya sudahlah. Dulu, kalau saya tuh bilang sama suami saya, "Say, bobok yuk," karena dia tuh tidurnya malam. Sementara namanya istri pengen dikelon, ya kan? Dikelon saja, tidak diapa-apakan. Tolong perhatikan. Let me rest baby. Dikelon tuh gini loh, maksudnya dipeluk sebentar, biar tidur gitu. Saya tuh kalau dipeluk Jojo cepet tidur. Masalahnya, dia gak mau peluk saya untuk tidur. Kalau ada maunya baru peluk saya, bahaya ini. Nah, tapi seringkali dia lagi sibuk kerja. Di malam hari tuh Jojo ibarat, apa sih, burung hantu tuh onnya malam. Jadi dia lagi seger gitu, dia kerja. Nah kalau saya bilang tidur yuk, dia marah. Nanti ya Hen, dulu saya tuh dibentak dikit aja tuh tersinggungnya, sedihnya tuh kayak sakit hatiku gitu. Lama-lama saya tuh belajar, udahlah, dia nggak maksud kok, dia cuma jengkel orang lagi kerja diganggu terus gitu. Jadi lama-lama kalau saya, namanya kebiasaan nih mulut, udah tahu
tahu dia nggak suka digituin, tapi saya tuh kebiasaan, Bobo yuk saya udah malam gitu. Masih dibentak juga. Lama-lama tuh kayak udah nggak ada rasa. Ya sudah, nggak mau tidur ya udah, gitu kan. Saya tidur aja, set. Ini kemurahan. Loh, kalau nggak punya kemurahan, tidur tuh nangis. Tak bisa memahami istri. Perempuan kan sering gitu. Belajar punya kemurahan gitu loh, nggak usah disimpan lah. Omongan orang nggak enak tuh jangan dipikirin, direnungin. Gemes aku. Tadi ngomong apa dia? Aku tua. Cewek tuh pantang dibilang tua, dibilang gendut, bener nggak? Emang banyak orang tuh yang nggak sopan. Saya ajarin di YouTube ini biar dengar semua. Jangan tanya perempuan berapa berat badannya. Jangan tanya perempuan berapa umurnya. Jangan pernah ketemu perempuan dan bilang dia tambah tua. Dan jangan pernah ketemu perempuan dan bilang dia tambah gemuk. Oke? Karena banyak yang gak sopan. Ketemu saya, udah gak pernah ngasih apa-apa. Datang-datang. Tambah gendut lu ya. Gitu. Kalau gak gembala sih gue gak sabar kayaknya. Tapi namanya orang ke gereja masa diusir ya kan? Dibilang gendut ya kita cuma iya gitu aja. Padahal dalam hati gue gitu kan. Tapi kemurahan. Kita tunjukkan kemurahan. Ya sudahlah mulut orang. Gak perlu dendam cuma dibilang gendut doang. Resiko mau makan enak. Saya paling suka nasi bebek. Itu yang bikin susah kurus. It's okay lah. I love my life. Esensi kasih yang berikutnya. Kenakanlah kerendahan hati. Kasih akan membuat kita rendah hati untuk minta maaf ketika kita salah. Kerendahan hati membuat kita bisa menghargai orang lain, menghargai kelebihan orang lain. Orang yang gak punya kerendahan hati akan sulit sekali berada di tengah-tengah komunitas. Orang yang sombong gak bisa disentuh, gak bisa diomongin, pasti gak akan betah di satu komunitas. Menclok, tersinggung di sini pergi ke sana, tersinggung di sana pergi ke sini. Kita perlu belajar rendah hati. Mau ditegur, mau dikasih masukan. Kita harus berterima kasih loh kalau ada orang yang berani kasih tahu kita kelemahan kita untuk kebaikan kita. Amin. Saya kasih tahu. Anda bayar trainer, Anda bayar counselor, Anda bayar terapis. Untuk apa coba? Supaya Anda improve, supaya Anda jadi lebih baik. Anda bayar pelatih, emang dia baik sama Anda? Dia pecut Anda dalam tanda kutip kan? Bangun pagi, gak boleh, malas, lari 2 kilo misalnya. Instruktur diet, siksa kita, betul? Kita disuruh gak boleh makan ini, gak. Bayangin Anda keluar duit buat orang nyiksa Anda. Nah di gereja Ici, Anda ditegur gratis, dimarah-marahin for free, benar gak? Anda enggak perlu, wah ini marahin saya tuh kasih duit, gak usah, saya marahin Anda, datang aja. Kita harus rendah hati kalau kita mau bertumbuh dalam komunitas. Mari saling menghargai. Orang yang rendah hati gak cuma fokus sama diri sendiri. Dia melayani dan dia malah memperhatikan orang lain juga. Itu orang yang rendah hati. Rendah hati itu bukan yang, Bu Heni cantik dandanannya, masa terima kasih loh. Gak gitu. Rendah hati itu mau ditegur. Rendah hati itu mudah didekati. Rendah hati itu Anda tidak merasa Anda lebih baik dari orang lain. Nah yang sering bikin kita sombong adalah gini. Gue gak perlu masukan lu. Gue udah tahu. Pernah Anda ketemu orang yang kayak gini? Dikasih tahu apapun dia bilang apa? Gue udah tahu. Kalau saya ketemu orang yang rohani banget, tahu firman banget, saya biasanya diem, gak banyak ngomong. Why? Saya orangnya paling malas berdebat. Lebih enak ketemu orang pakai kuasa itu. Kita bukan takut sama orang, tapi kita tidak mau bertengkar sama orang. Kebanyakan orang sok jagoan. Lu kira gue takut sama lu? Itu gak lemah lembut. Anda mungkin kaya, Anda mungkin hebat, tapi Anda gak perlu show power. Itu lemah lembut. You control yourself. Anda sebenarnya mau marah, tapi Anda kendalikan diri. Tapi goal saya dalam melayani adalah melihat hidup orang berubah.
berubah ke arah Kristus. Orang berdosa kembali kepada Allah, orang yang jahat berbalik jadi baik. Itu goal saya. Orang yang terluka dipulihkan. Kelepasan dari penjara. Mari kita sabar satu sama lain, karena kalau nggak sabar tuh nggak akan lihat perubahan. Udah saya marah sama orang ini, besokannya saya datangi. Sorry ya, kemarin aku marah. Anda pikir gampang? Kadang-kadang kita didik orang, dia tahu dia salah. Pukulin istri itu salah. Kita kasih tahu, jangan pukul istrimu. Kamu laki-laki pengecut kalau kamu pukul istrimu. Dikasih tahu. Ya. Tapi tidak lama saya dengar pukul lagi. Yang lebih sadis sekarang pukul-pukulan. Hebat. Tapi saya belajar dari suami saya. Orang ini sabar sama jiwa-jiwa. Sabar. Kasih memampukan kita untuk saling ngampuni, sabar sama orang. Kadang-kadang beberapa orang keterlaluan gitu. Tapi saya baru sadar sekarang statement yang berkata gini. Pekerjaan paling stres di dunia adalah ahli bedah dan gembala. Sekarang saya baru menyadarinya. Memang stres nian. Ngadapin orang dengan berbagai karakter, berbagai motivasi. Ditegur ndak bisa, dikasih tahu susah. Kita harus pelan ngomongnya. Saya berharap saya lahir di Solo. Sungguh, asumsi, salah bicara, perbedaan pendapat, selisih paham, gesekan pasti terjadi di tengah-tengah komunitas. Dan hanya kasih yang bisa memampukan kita untuk saling mengampuni dan menutupi kesalahan satu sama lain. Saya belajar bahwa tidak segala hal yang kita nggak suka kita perlu omongin. Saya belajar dari firman Tuhan ini. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Satu kali saya pernah dilapori sesuatu sama neni saya, pengasuh anak saya, tentang teman. Teman saya ini saya titipi anak saya, tapi kemudian dia tidak bertanggung jawab lah, katakan begitu. Lalu neni saya lapor, karena teman saya ini pinjam mobil saya, jadi anak saya ikut dengan dia. Dan kemudian saya bilang, kok kamu begitu, nggak take care anak saya. Singkat cerita, dia tersinggung dengan teguran saya. Lalu dari persahabatan yang begitu akrab, kami benar-benar tidak berhubungan sama sekali. Hilang komunikasi. Kejadian itu mengajar saya kebenaran ayat ini. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Gak semua hal yang kita gak suka kita perlu omongin. Karena berangkat dari kejadian itu, satu kali lagi saya dengar laporan yang masuk dari antara teman-teman. Bahwa ada orang yang dekat dengan kami berkata kepada teman-teman yang lain, saya tuh gak suka sama si Henny. Kenapa? Nah, gak dijelasin lah kenapa. Omongan ini disampaikan ke saya. Tapi karena sudah belajar dari pengalaman yang lalu bahwa kalau kita membangkitkan perkara menceraikan sahabat karib, saya dengar ini saya diam. Saya bilang gak apa-apa, gak semua orang harus suka sama saya. Akhirnya saya coba mengampuni dan sudahlah, gak usah diingat, dilupakan saja. Ini perempuan perlu belajar ini. Gak semua hal yang kamu dengar perlu kamu ingat, lupakan. Shake your hand off. Akhirnya apa yang terjadi? Teman yang ngomong kemana-mana bahwa dia gak suka sama saya, sekarang dia baik banget sama saya. Kami berteman dengan sangat baik. Coba waktu itu saya hampiri dia dan berkata, lu ngomong apa? Udah bubar. Dalam hubungan berkomunitas, kita kalau nggak punya kasih, nggak akan langgeng, saudara. Rumah tangga kalau nggak ada kasih nggak akan langgeng. Nggak semua orang bisa nyenengin hati kita, amen. Saya mau akhiri dengan 3 nilai-nilai kasih dalam hubungan yang Anda perlu jaga. Yang pertama, ketulusan. Roma 12 ayat 9 berkata gini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mari tuluslah dalam hubungan. Jangan suka pura-pura. Jangan berteman karena punya kepentingan. Bertemanlah dengan tulus.
Jangan nyimpan niat jahat sama orang. Saya bersyukur saya punya suami tuh the man of sincerity. Orang yang tulus menurut saya. Karena saya saksi hidup. Sejak kami SMA, kami kenal dan pacaran sampai hari ini kami menikah. Saya lihat Jojo tuh gak pernah punya niat jahat sama orang gitu loh. Gak pernah merencanakan kejahatan sama siapapun. Gak pernah prasangka, gak pernah ngomongin orang, gak pernah gosip. Orang satu ini, the man of sincerity, orang yang sangat tulus, seperti Yusuf ya. Yusuf tuh orang yang tulus hatinya. Saya bersyukur banget, saya belajar nilai kasih dalam hidup suami saya. Kalau kita punya teman, kita harus tulus, gak boleh bulus. Anda mau lihat teman-temanmu tulus atau enggak? Sama enggak, lihat nih. Nilai yang berikut ini, sangat penting. Kasih, salah satunya yang harus kita miliki dalam hubungan adalah ini. Kesetiaan. Setia kawan. Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini bicara apa? Orang kaya itu banyak sahabatnya, tapi belum tentu tulus semua. Anda kalau mau lihat orang punya kepentingan gak dalam hidupmu adalah gini. Waktu kamu susah, dia tetap bersahabat gak sama kamu? Waktu kita kaya, semua orang deketin kita. Sorry, saya bilang sama suami saya, karena dia tulus, kadang-kadang dia terlalu polos. Sampai saya harus kasih tahu dia, sayang, sekarang kita punya gereja. Dan gereja kita nggak kecil. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba nongol, kamu nggak kenal, nggak pernah berjuang dari nol sama kita, datang hampiri kita dan berkata gini, saya mau kerja di sini. Saya bilang jangan gampang-gampang diterima dong. Siapa yang nggak mau gabung sama gereja besar? Coba kalau gereja kita kecil, saya bilang, mau nggak mereka bergabung sama kita? Kadang-kadang orang yang tulus nggak bisa lihat niat bulus. Nah, kita kalau mau lihat teman yang setia adalah ketika kamu susah. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Teman yang sungguh-sungguh mengasihi kita akan bersuka cita di dalam kesuksesan kita dan akan menangis di dalam kegagalan kita. Amin. Sulit sekali menemukan teman yang seperti ini. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda punya, hargailah orang-orang yang setia kawan sama Anda. Bukanlah orang-orang yang ada saat Anda jaya, tapi orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Anda sekalipun Anda susah. Anda punya? Saya bersyukur kami punya. Yang terakhir, nilai kasih dalam hubungan, yaitu punya pengorbanan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau orang tuh sungguh-sungguh mengasihi kita, mereka datang gak cuma mengambil, tapi mau berkorban. Amen. Saya bersyukur banget dan saya kagum banget Tuhan ketemuin kami sama orang-orang yang dengan sangat tulus selalu memberi dan selalu mau berkorban buat kami. Orang-orang yang saya sadari hari ini saya harus hargai. Dalam hubungan, dalam komunitas, harusnya kita itu menjadi sebuah simbiosis mutualisme. Bukan menjadi simbiosis parasitisme. Jadi di dalam komunitas, kalau Anda tidak pernah berkorban, berarti Anda hanya jadi beban. Orang-orang yang mau berkorban, mereka lah yang layak tinggal dalam komunitas. Tapi orang-orang yang hanya mau mengambil dan tidak mau berkorban, berarti dia cuma jadi beban. Apakah Anda punya orang-orang yang mau berkorban buat hidupmu? Jangan hanya mau jadi orang yang mau enaknya aja, mau terima aja. Bahasa Manadonya gini, datang gak bawa apa-apa, pulang bawa bungkus. Gak pernah bawa apa-apa, tapi kalau pulang kita perhatiin dia selalu bungkus. Ini tipe orang-orang yang gak pernah berkorban, tapi jadi beban. Selalu ada yang seperti ini di komunitas. Saya mau akhiri. Kasih gak mencari kepentingan diri sendiri. Nilai-nilai kasih dalam hubungan yang kita harus jaga adalah miliki ketulusan, miliki kesetiaan, dan pastikan kita memiliki nilai pengorbanan. Berkontribusilah dalam komunitasmu. Memberi bukan hanya mengambil. Yang mau katakan amin.
Anda mau jadi berkat bagi gereja ICI? Mari beri diri untuk melayani. Mari terus doakan ICI supaya gereja ini bertumbuh untuk memenangkan jiwa, mendewasakan jemaat dalam iman, dan mengajarkan firman Tuhan supaya kita semua bertumbuh dewasa dan jadi berkat. Mulai dari keluarga, dunia pekerjaan, kota dan bangsa. Saya berdoa, Anda nggak cuma duduk dengar firman tiap minggu di sini, tapi kembali ke tempat kerja dan kembali ke keluargamu, Anda melakukan firman, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mengajarkan kami tentang kasih siang hari ini, kami berdoa supaya kami boleh punya kasih dalam hidup kami. Kami boleh mengenakan kasih yang mempersatukan semua perbedaan kami. Kami berdoa agar kami belajar untuk punya ketulusan, punya kesetiaan, dan punya pengorbanan. Kami nggak cuma datang untuk mengambil, tapi kami datang untuk memberi. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang selalu menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selama 1 tahun ini, perjuangan yang nggak mudah untuk kami ada di MOI ini. Tapi kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang selalu menabur, bahkan buat tangan pengharapan. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati mereka, memberkati taburan mereka, berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Apa yang mereka bawa, hidup mereka Tuhan, untuk membantu dalam melayani para volunteer di gereja ini Tuhan, para relawan yang memberikan waktu, tenaga, dan kasih dan doa mereka. Berkati Tuhan. Terima kasih buat komunitas yang sehati, komunitas yang punya kasih. Terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan 1 tahun ini. Hamba-Mu berdoa, berkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang ada. Jangan lupa direnungkan dan dikerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang mengikuti ibadah online hari ini, Anda bisa mempersiapkan roti. Kalau tidak ada roti, Anda bisa menggantinya dengan biskuit. Anda juga bisa mempersiapkan anggur. Jika tidak ada anggur, Anda bisa menggantinya dengan sirup atau teh. Jika video ini terlalu cepat buat Anda bisa pause sebentar saja agar kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama dengan iman, ucapkan dengan mulut kita, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkanlah diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Amin. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Dan mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah darah Kristus, mari kita minum di dalam. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kehidupan kami. Itu yang memampukan kami sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Dan kami percaya, kami terima segala yang baik daripada Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan. Sudah selesai kata-Mu Tuhan. Dan biarlah itu juga selesai dalam kehidupan kami. Kami menikmati hidup yang baru bersama dengan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Biarlah tubuh dan darah-Mu terus menyertai hidup kami, terus menguatkan kami, menguasai hidup kami, untuk semakin hari
semakin serupa dengan Engkau, semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hai Positive People, miliki hati yang selalu bersuka cita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pakai Joy T-shirt dan hoodie di hari Natal yang pastinya menambah sukacita kamu. Ada beberapa pilihan warna yang tersedia. Dan juga ada batik Carol khusus edisi Natal. Ada dari batik Tangan Pengharapan. Jadi nggak perlu pusing lagi untuk mencari outfit di hari Natalmu. Tunggu apa lagi, pesan sekarang juga, karena you buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568 via WhatsApp, dan juga pembelian Shopee dan Tokopedia melalui kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Dan untuk Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ada di Jakarta, Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai P3. Untuk pencarian Google, Anda dapat mengetik Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online Saturday Service besok 9 Desember jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan juga ibadah live streaming hari Minggu 10 Desember jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara terus bersama dengan kami. Ikuti ibadah online Friday Service setiap Jumat jam 7 malam seperti hari ini, dan ibadah Saturday Service setiap Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan juga ibadah Minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Impact Community Indonesia dan juga Henny Kristianus. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta khususnya, Anda dapat beribadah secara onsite tatap muka bersama dengan kami di Gereja Impact Community Indonesia setiap hari Minggunya di Mall of Indonesia lantai P3. Ada 5 kali ibadah jam 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Kelima ibadah disertai ibadah anak dan remaja, dan ibadah live streaming di hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi teman-teman semua yang berjiwa muda, jangan lupa terus ikuti bersama-sama dengan kami ibadah Impact Youth yang ada setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online di YouTube channel Impact Community Indonesia. Dan teman-teman yang ada di Jakarta, kami mengundang langsung untuk ibadah bersama dengan kami di setiap hari Minggu jam 5 sore di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading. Bulan Desember telah tiba dan kita sudah mulai menikmati suasana Natal. Dan ikuti rangkaian ibadah Natal bersama dengan Impact Community Indonesia. Minggu 10 Desember, Christmas Carol di kelima ibadah. Minggu 17 Desember, ada Christmas Ethnic di kelima ibadah. Minggu 24 Desember loh. Minggu 24 Desember ibadah biasa di jam 8, 10, 12 dan dilanjutkan dengan Christmas spektakuler di 3 ibadah di jam 3, 5 dan ada tambahan jam 7 malam. Lalu Senin 25 Desember ada Christmas Celebration, ada 4 kali ibadah jam 8, 10, 12 dan jam 3 sore. Dan rangkaian terakhir Minggu 31 Desember ada New Year Eve Celebration di malam pukul 9 malam, dengan tetap ada 5 ibadah sebelumnya di pagi jam 8, 10, 12, 3 dan jam 5 sore. Lalu terakhir Senin 1 Januari ada New Year Celebration, ada 4 kali ibadah yaitu pukul 10, 12, 3 dan jam 5 sore. Mari ajak teman-teman dan saudara sekalian nikmati kebaikan Tuhan lewat acara-acara yang kami sediakan. Dan ibadah Gereja Impact Community Indonesia bukan hanya ibadah mingguan saja, tapi kami adalah gereja sel di mana kami memiliki komunitas sel, kelompok sel yang kami beri nama Impact Family. Anda kami undang bersama-sama bertumbuh dengan kami di Impact Family, bisa via Zoom ataupun onsite yang ada tatap muka di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Anda akan mendapatkan keluarga yang baru saling mendukung satu dengan lainnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin lebih bertumbuh dalam iman dan punya keluarga rohani yang saling menjaga, Anda bisa mendaftarkan diri Anda di 0811 9777 745. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi diri untuk dibaptis, akan diadakan baptisan air di hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pastikan Anda mendaftar dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau Anda dapat menghubungi kami di 0811 9777 745.
Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendownload ICI Apps, ICI Mobile, dan mendapatkan kabar update terbaru tentang kegiatan demi kegiatan Impact Community Indonesia dengan nama pencarian ICI Mobile. ICI Mobile pada mobile phone Anda, baik Android maupun iOS. Jangan lupa segera di-download. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung pelayanan kami, baik Yayasan Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia, Anda bisa memberinya melalui scan QR Code yang ada atau via transfer yang ada. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang dalam kehidupan kita dan kebaikan yang menyertai kita senantiasa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah Friday Service ini. Tuhan, mengucap syukur dari awal pertengahan sampai akhirnya, bahkan firman-Mu yang terus menguatkan setiap kami untuk melangkah dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang ada, yang mengambil bagian, memberikan sebagian yang mereka punya, apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka untuk jadi berkat bagi kami, untuk setiap apa yang kami programkan, setiap apa yang kami rencanakan, baik di Yayasan Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan berkati setiap umat-Mu yang ada, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam keluarga mereka ada berkat Tuhan. Bahkan setiap mereka yang belum bisa memberikannya Tuhan, kami berdoa Tuhan ada pintu-pintu berkat yang terbuka bagi hidup mereka, sehingga mereka bisa mengambil bagian jadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang ada Tuhan, dalam segala keadaan mereka Tuhan. Kami berdoa biar di dalam nama Yesus Kristus pemulihan terjadi dalam kesehatan mereka, dalam ekonomi mereka, dalam hubungan keluarga mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang sanggup memulihkan. Yang kami berdoa Tuhan, mereka yang merindukan keturunan, mereka yang merindukan pekerjaan, pendidikan, mereka yang merindukan pasangan hidup juga Tuhan, kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberikannya sesuai waktu dan kehendak-Mu bagi setiap umat-Mu yang ada. Dan kami percaya dalam setiap waktunya Tuhan, itu yang terbaik bagi kehidupan umat-Mu yang ada. Dan selagi mereka menunggu setiap jawaban demi jawaban Tuhan, ada iman percaya mereka yang sungguh akan kebaikan-Mu yang gak pernah habis bagi kehidupan mereka. Kekuatan Tuhan menyertai mereka untuk menjalankannya Tuhan, karena tahu Tuhan mereka Bapa yang baik. Tuhan kami Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Dalam segala yang kami kerjakan Tuhan, kami berdoa biar jadi perpanjangan tangan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi banyak orang yang merasakannya, dan mereka bisa melihat Tuhan melalui setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pemimpin tertinggi sampai terendah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada hikmat Tuhan di sana Tuhan. Bahkan jauhkan kiranya dari siasat si jahat yang ingin menghancurkan bangsa kami. Biarlah Tuhan Indonesia ada di hatinya Tuhan, Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa dalam persiapan demi persiapan pemilu yang ada juga Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan yang melingkupi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat segala sesuatu yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami dengan iman kami percaya akan apa yang Tuhan berikan kami di masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pendidikan dan pekerjaan-Mu, diberkatilah apa yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Diberkatilah setiap doa-doa yang Kau naikkan. Diberkatilah dengan kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan-Mu bersama dengan Tuhan sumber kekuatan itu sendiri. Dan terimalah berkat kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup-Mu dan saya, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita. Hidup-Mu diberkati Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah online Friday Service. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.